Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan tracking dengan URL parameter. Nah, di sini saya akan contohkan, misalnya saya punya iklan yang menuju ke website Lazada, di mana ketika ada orang yang mengklik iklannya, maka akan diarahkan ke halaman produk ya. Tapi di bagian akhir dari URL-nya ini akan ditambahkan URL parameter ya, yang gunanya untuk melakukan pelacakan. Nah, bagaimana cara memasang URL parameter ini? Kalau kita lihat di bagian iklan di sini ya. Di sini final URL-nya saya tulis seperti biasa aja tanpa URL parameter. Ya, sebenarnya kita bisa aja memasukkan URL parameter di sana, tapi bayangkan kalau misalnya kita punya banyak ad group dan masing-masing ad group kita punya banyak iklan, dan ketika kita ingin merubah URL parameternya, maka kita harus merubahnya satu persatu ya. Itu akan sangat membutuhkan waktu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika kondisinya kita harus merubah, kita hanya merubahnya sekali aja gitu ya. Nah, sebenarnya di sini juga sudah disiapkan opsi yang tracking template ini. Tapi balik lagi, kalau kita masukin di sini, ya kita punya banyak iklan, kita harus merubahnya satu persatu juga, ya. Nah, saya mau membuat tracking template-nya ini pada level campaign aja. Jadi kita asumsikan saja kode parameter ini kita akan gunakan di semua iklan yang ada di campaign tersebut gitu ya. Jadi saya masuk ke bagian campaign, ke setting. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada pilihan campaign URL option ya. Jadi di sini kita masukin parameternya. Jadi kalau saya contohkan di sini, parameternya adalah ini ya, isinya gitu ya, value-nya sebenarnya sih. Jadi di sini nama parameternya sebenarnya bebas, misalnya kita kasih nama query gitu ya. Di sini value-nya ya. Lalu di bagian tracking template, nah ini yang penting, nggak boleh salah tulis. Jadi di sini ini ada contohnya sih, ikutin aja. Di sini pakai kode seperti ini, kurung kurawal LP URL ya, atau landing page URL, ditutup lagi. Lalu di sini tambahkan tanda tanya ya. Dan di bagian sini kita tambahkan, karena kita menginginkan di sini ya, nama query-nya adalah xlaz sama dengan gini ya. Kemudian di sini kita buka kurung kurawal lagi, tutup kurung kurawal, di sini underscore query gitu. Nah, sebelum kita menyimpan, kita bisa tes dulu ya. Kalau kita tes di sini, pastikan statusnya landing page found, artinya landing page ini memang ditemukan ya. Dan kita bisa coba akses juga, dan kita perhatikan di URL-nya, pastikan sudah benar ya kodenya ataupun penulisannya. Jika sudah, kita bisa save. Oke, seperti itu aja cara menambahkan URL parameter untuk kebutuhan tracking. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial lainnya.